Shalom rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Yang pemberita firman dan pelayanan bertugas menyambut kehadiran teman-teman untuk beribadah di rumah masing-masing. Selamat beribadah. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Dan pemberita firman dalam ibadah ini adalah Diakon Nyonya Sisnor MDS. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Untuk lagu pembuka, mari kita menyanyikan lagu Sungguh Indah. Menjauhi romo yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak tersawari bagiku, sungguh indah. Dan saya undang untuk rekan-rekan gerakan pemuda untuk berdiri menyanyikan lagu Mas Gerakan Pemuda. Jadi beriman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah persoalan tantangan, teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu bebas serta tanggung jawab, pemudi dan pemuda. Untuk lagu selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu dari lagu Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi. Bernyanyilah biduan mudamu, penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bernyanyilah. Ya, tiba saatnya untuk kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah mengumpulkan kami pada ibadah live streaming ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap kami Tuhan, agar kami bisa mengerti akan firman-Mu yang akan dibawakan oleh pelayan firman yang akan bertugas hari ini Tuhan. Dan Tuhan juga berkati pelayan firman, Tuhan berikan dia hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan, agar apa yang disampaikan bisa kami mengerti dengan baik Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Untuk bacaan Mazmur, mari kita baca dari Mazmur 57 ayat 1 sampai 6. Untuk ayat yang bernomor ganjil dibacakan oleh laki-laki dan ayat yang bernomor genap dibacakan oleh perempuan. Diburu musuh tetapi ditolong Allah. Untuk memimpin biduan menurut lagu. Jangan memusnahkan Miktam dari Daud, ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk meresponi firman Tuhan dan untuk menyambut firman Tuhan yang dibawakan, marilah kita nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Silakan untuk pelayan firman. Rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari Alkitab Perjanjian Lama, Ezra pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Jika rekan-rekan pemuda sudah mendapatkannya, biarkanlah Alkitab kita tetap berbuka. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas berkat rahmat serta penyertaan kasih Tuhan di sepanjang hari ini yang boleh kami lalui dengan sukacita. Dan kini saatnya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan, kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Ezra pasal yang ke-8 ayat yang 31 sampai dengan ayat yang ke-34 yang menyatakan, kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahwa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem, dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Maka tibalah kami di Yerusalem. Sesudah kami tinggal di sana selama 3 hari, maka pada hari yang keempat ditimbanglah perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan itu di dalam rumah Allah kami di bawah pengawasan Iman Meremot bin Uria yang didampingi oleh Eleazar bin Peneshas, dan mereka dibantu oleh Yozabat bin Yesua dan Noaja bin Binui, orang-orang Lewi. Semuanya dihitung dan ditimbang kembali, dan jumlah timbangannya dibukukan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Dipersilakan duduk. Rekan-rekan pemuda, Shalom. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini tentang perjalanan pulang Nabi Ezra yang disertai dengan kurang lebih 1.000 orang rakyat yang juga ingin kembali ke tanah Israel. Ternyata kepulangan mereka, beberapa masalah yang mereka hadapi, yaitu masalah pertama adalah di tengah-tengah mereka tidak ada kaum keturunan orang Lewi. Kaum Lewi adalah kaum yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kebaktian bagi Tuhan. Mengapa tidak ada kaum Lewi yang ikut? Mungkin karena kemapanan hidup di daerah Persia. Mungkin karena mereka sudah menetap dan telah memiliki keadaan yang baik. Akan sangat merepotkan untuk pindah lagi. Jika ini alasannya, banyak orang Israel menjadi begitu egois dan memikirkan hanya diri sendiri dan kenyamanan mereka. Orang Israel selalu merindukan Tuhan, terutama orang Lewi. Ketika mereka mendengar bait Allah akan dibangunkan kembali, pasti akan segera berangkat pulang. Hal berikutnya yang menjadi permasalahan Nabi Ezra dan rombongan adalah karena mereka berjalan dengan segala harta dan persembahan yang melimpah untuk pembangunan bait Allah, tanpa adanya pengawalan sedikit pun dari pasukan tentara Persia. Karena kenapa mereka malu meminta pengawalan tentara Persia? Karena mereka telah mengatakan begini kepada Raja Persia, bahwa Tuhan Allah mereka akan menyertai mereka. Berjalan dengan cara begini pasti sangat menggentarkan Nabi Ezra.
Ini yang menggerakkan mereka untuk memohon bantuan kepada Tuhan untuk menyertai mereka. Akhirnya Nabi Ezra mengangkat 12 pemimpin dan imam yang dipercayakan mengelola persembahan orang-orang bagi pembangunan Bait Allah. Mereka yang menjaga dan mengamankan perak emas untuk dibawa ke Yerusalem. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun sejumlah orang Israel mulai pindah di daerah asing ke tanah mereka sendiri, di tanah Israel, tetapi sebagian tetap memilih hidup di daerah tempat mereka dibuang. Kesulitan, ketidakjelasan, keadaan di Kanaan, dan perbandingan kenyamanan hidup di kedua tempat mereka itu lebih memilih tinggal di daerah tempat pembuangan. Tetapi apakah bijaksana untuk mengabaikan apa yang Tuhan sedang kerjakan? Pasti ada berbagai macam alasan mengapa mereka tetap tinggal di daerah pembuangan. Tetapi jikalau alasan utama mereka adalah kenyamanan diri sendiri, maka mereka akan menjadi kumpulan orang-orang yang mengabaikan apa sih yang sedang dikerjakan Tuhan melalui umatnya. Apakah salah satu untuk memilih cara hidup yang kita akan membuat kita semakin nyaman? Tentu tidak. Tetapi yang menjadi salah satu adalah karena kenyamanan itu masih dipegang erat ketika Tuhan sedang memulihkan kembali keadaan umatnya. Ini merupakan hal yang sangat penting, bagian yang sangat besar di dalam sejarah keselamatan yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Tetapi banyak orang hidup tanpa memiliki kepekaan tentang hal-hal ini. Mereka hanya memilih uang, pergaulan bebas, kenyamanan, dan segala sesuatu yang akan memberikan kenikmatan hidup di duniawi, tanpa melihat apa yang sebenarnya Tuhan kerjakan di dunia ini. Rekan-rekan pemuda yang dikasih dalam Tuhan Yesus, orang-orang Kristen saat ini juga tidak luput dari dosa yang sama, mengabaikan apa yang Tuhan sedang kerjakan karena kesibukan diri kita sendiri dan kehendak diri kita sendiri. Dengan demikian kita akan kehilangan kepekaan untuk melihat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini mungkin kita hanya peka melihat peluang bisnis, kesempatan melipat gandakan uang, pekerjaan, dan semua yang berkaitan dengan uang lainnya. Tetapi tidak peka melihat waktu Tuhan yang sudah tiba untuk mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Tuhan juga mengkritik orang-orang Farisi karena hal yang sama di dalam Matius 16 ayatnya yang ketiga. Kita juga harus peka melihat dinamika pemimpin Roh Kudus. Banyak gereja-gereja yang telah mampan dan besar biasanya mempunyai kecenderungan untuk mengulang-ulang kebiasaan dan hal-hal yang menjadi tradisi. Tidak ada gerakan dan dinamika pekerjaan Roh Kudus untuk mengerjakan penjangkauan, melibatkan seluruh jemaat untuk melayani, dan tidak ada seruan firman yang sungguh-sungguh mewakili Tuhan dinyatakan di atas mimbar. Ketika gereja-gereja seperti ini tiba-tiba dibangkitkan oleh Tuhan dengan adanya orang-orang yang giat dan rindu akan melakukan sesuatu karena didorong oleh cinta kasih dan pengampunan Tuhan, maka sebenarnya Tuhan sedang melakukan sesuatu di tengah gereja itu. Dia kembali menyerukan pertobatan yang sejati. Tetapi apakah gereja-gereja itu akan sadar bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu? Jika tidak, maka gereja-gereja itu sudah kehilangan kepekaan untuk pekerjaan Roh Kudus. Tetapi keadaan statis yang tanpa dinamika bukan satu-satunya kegagalan untuk peka terhadap gerakan Roh Kudus. Gerakan liar dan secara radikal berbeda dengan keadaan sehari-hari, belum tentu tanda bahwa Tuhan sedang bekerja. Ketika Tuhan menyatakan kebangunan rohani atau memberkati pertumbuhan yang luar biasa dari jumlah orang-orang Kristen, Tuhan tidak akan melakukannya jika tidak dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita di sini sama-sama merenungkan, baik apakah kita sudah masuk orang-orang yang peka kepada Tuhan, sedang menyatakan arah pimpinannya kah,
Atau seorang pun bisa peka melihat pimpinan Tuhan jika Tuhan sendiri tidak menyatakan rencananya kepada manusia. Karena kenapa? Setiap orang yang mengabaikan apa yang sedang dikerjakan Tuhan karena perasaan tidak peduli dan perasaan yang menganggap bahwa apa yang dia kerjakan adalah hal yang biasa yang dapat terjadi kapanpun, orang-orang ini menjadi tidak peka karena gagal menangkap suara Tuhan. Jadi jangan biarkan suara Tuhan itu dihalau. Mereka gagal mengikuti Tuhan dengan kepekaan karena kecemaran dosa telah menghalangi manusia untuk menganggapi dengan serius apa yang terjadi. Rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan Yesus, patut kita renungkan juga apa yang dikatakan Nabi Ezra. Dia tidak meminta pertolongan orang Persia. Karena kenapa? Karena Tuhan sajalah yang akan menjadi penolong mereka. Apakah kita sebagai rekan-rekan pemuda pernah memberikan semuanya pengharapan kita kepada Tuhan? Mungkin sebagian orang enggak ya. Tapi di sini Nabi Ezra menjadi gentar karena hal itu. Secara manusia wajar jika Nabi Ezra begitu takut. Jumlah orang yang hanya sekitar 1.000 orang, biasanya bukan tentara dengan membawa emas, perak, demikian limpah, pasti membuat mereka sasaran perampok dan serangan dari gerombolan-gerombolan yang melintas. Tetapi Nabi Ezra belajar menggantungkan harapan kepada Tuhan daripada mengemis pertolongan orang lain. Kita memang tidak bisa hidup tanpa menerima pertolongan orang lain, tetapi yang menjadi kesalahan kita adalah jikalau kita tidak meminta pertolongan dari Tuhan, jika kita mengandalkan hanya Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan memberikan seluruh pengharapan kepada Dia. Dan ketika kita mengandalkan manusia, kita gagal melihat Allah sebagai penolong kita. Dan oleh sebab itu, kita tidak akan bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kita akan menjadi tergantung kepada manusia untuk menghambakan diri kepada manusia. Jadi teman-teman, rekan-rekan pemuda, andalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita sebagaimana yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kita. Mereka mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Suatu hal yang penting agar kita semua layak di hadirat Tuhan, serta layak untuk melayani Tuhan dan beribadah, serta memberikan persembahan dalam kekudusan guna diperkenalkan Tuhan untuk membangun bait suci bagi Tuhan, yaitu sikap dan perilaku yang baik, menjaga kekudusan sebagaimana diteladankan Nabi Ezra dalam bacaan kita pada malam hari ini. Pada Sabda Bina Pemuda disebut juga sikap hidup yang bertanggung jawab di tengah-tengah pelayanan. Jadi sikap dan perilaku yang bertanggung jawab di tengah-tengah pelayanan itu diaktualisasi atau diwujud nyatakan dengan secara konkret dalam bentuk sikap dan menjaga kekudusan Tuhan, untuk menjaga kekudusan diri kita. Nah, sekarang pertanyaannya rekan-rekan pemuda, bagaimana kita menjaga kekudusan kita walau masih muda? Penulis kitab sastra lainnya dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 dengan pasti mengatakan begini: dengan apakah orang muda dapat menjaga kelakuan bersihnya? Saya ulangin ya, dengan apakah seorang pemuda dapat menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Mengapa kita bilang hanya dengan firman Tuhan sajalah kita dapat menjaga kekudusan hidup kita sebagai orang pemuda? Karena Alkitab bilang hanya firman Tuhan saja terang dan pelita bagi kaki kita, bagi jalan kita, yang akan menolong agar kita tidak terantuk dan jatuh oleh batu godaan dalam kehidupan kita ini. Rekan-rekan pemuda,
Mari kita bersama-sama melayani dengan penuh bertanggung jawab. Bertanggung jawab bukan hanya kepada gereja atau pengurus gereja ataupun kepada orang tua, tetapi kepada Tuhan. Tuhan yang selalu memberikan kita pengharapan, Tuhan yang selalu menyalangi kita. Jadi jaga kekudusan kita dalam melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Selamat menjalani kehidupan sebagai pengurus dan anggota Gerakan Pemuda GPIB yang bertanggung jawab dalam karya, kerja, dan studi dengan selalu tanggap menjaga kekudusan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan meresponin firman Tuhan pada malam hari ini dengan menyanyi dari KKM 131, baitnya yang pertama, Tiap Langkahku. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, mampukan kami semua memiliki hati yang sungguh-sungguh peka melihat waktu Tuhan. Jangan biarkan kami hidup dalam kehidupan yang mekanis, yang hanya melakukan rutinitas kami, tanpa melihat apa yang secara rutin Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Biarlah kami boleh mengambil bagian di dalam pekerjaan yang sedang Kau lakukan. Ajarkan kami juga ya Bapa, untuk menyerahkan segala permohonan dan ketergantungan kami kepadamu saja. Kami mau belajar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, meski kami memiliki banyak kekurangan dan kerap melakukan perbuatan dosa. Namun Engkau selalu memaafkan dan mengasihi kami sebagai kasih Bapa kepada anaknya. Saat ini kami mendukung dalam doa untuk rumah-rumah peribadahan yang Tuhan tempatkan dimanapun berada, di kota-kota besar maupun di pelosok. Sekalipun Tuhan berkati senantiasa di dalam setiap presbiter yang Tuhan percayakan untuk melayani dimanapun Tuhan tempatkan. Bapa, kami juga berdoa terlebih khusus untuk pelayanan jemaat GPIB Tugu Tuhan. Untuk KMJ Bapak Pendeta Edi Rudolf Rade beserta keluarga, Pendeta Ibu Stella Mandagi beserta keluarga, para majelis, ke-6 Pelkat, komisi-komisi yang ada, Yayasan Yapendik, karyawan kantor, dan beserta panitia-panitia yang ada di dalamnya. Tuhan berkati pelayanan kami untuk tetap setia, tetap semangat, dan dengan ketulusan hati kami di dalam menjalankan pelayanan ini. Sehingga pelayanan kami boleh menjadi saluran berkat bagi sesama. Saat ini kami juga rindu berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang sakit atau dalam kelemahan tubuh. Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan sehingga melalui semua itu mereka bisa mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa bagi lansia, janda, duda, yatim piatu, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang di tengah-tengah dunia ini Tuhan berkati,
di setiap kepemimpinan mereka di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan, untuk memberikan keamanan dan kedamaian di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus untuk pemerintahan dan pemimpin bangsa Indonesia, serta seluruh aparat pemerintahan kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam berasal daripada Tuhan saja, agar mereka dapat membangun negara kami, dan bimbinglah mereka untuk menerapkan aturan-aturan yang baik, serta dalam menjalani program vaksin COVID-19 ini dengan lancar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkatilah pemuda-pemudi serta anak-anak bangsa ini ya Tuhan, di dalam pekerjaan dan studinya, dengan kecerdasan dan kepandaian yang berasal daripada-Mu Tuhan, untuk membangun negara kami menjadi negara yang maju, negara yang kuat, bangsa yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bangsa, negara, dan bangsa kami Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, tiba saatnya untuk rekan-rekan gerakan pemuda memberikan persembahan. Untuk rekan-rekan pemuda, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik dengan memberikan persembahan. Seperti tertulis dalam surat 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13, menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Persembahan dapat disampaikan kepada koordinator sektor atau dikirimkan melalui nomor rekening di bawah ini. Lagu pembukaan, mari bawa persembahan. rekan-rekan pemuda dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kami sudah memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan, dan kiranya persembahan ini bisa kami gunakan untuk pembangunan tubuh Kristus Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan yang mengelola uang ini Tuhan, agar bisa Tuhan untuk yang terbaik untuk gereja dan pelayanan ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Rekan-rekan pemuda dipersilakan duduk kembali. Untuk warta gerakan pemuda, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Diaken Nyonya Sisnor MDS yang telah membawa ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Ibu. Dan kepada Inforkom, Multimedia, Sound System, dan semua yang bertugas di ibadah gerakan pemuda hari ini. Dan untuk kegiatan ke depan akan diadakan bulu tangkis pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021. Untuk jam dan tempat pelaksanaan akan diinformasikan melalui Instagram dan grup Gerakan Pemuda. Demikian warta Gerakan Pemuda hari ini. Terima kasih. Rekan pemuda, kami undang bangkit berdiri. Rekan-rekan pemuda yang dikasih dalam Tuhan Yesus, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita akan menyanyi bersama Aku Tuhan Semesta. Rekan-rekan pemuda, kini saatnya kita akan terima berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.